Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak. Ke benteng Sembawpu di pagi hari. Burung camar ikut menari. Halo semua kawan pajak di sini. Podcast Sipaga Tahu hadir kembali. Berjumpa lagi bersama saya Wawan Prianto dan rekan saya Friska Olivia Maharani. Hari ini kita akan bahas mengenai tema atau topik yang sedang happening terkait dengan kewajiban perpajakan. Mengapa? Karena tidak terasa lagi ya kawan pajak, tahun 2025 ini akan berakhir. Sebulan lagi, bahkan hitungan minggu ini kita sudah akan menjelang tahun baru 2026. Nah, kawan pajak tentu tahu kewajiban pajak yang biasa kita lakukan di awal tahun. Apa itu? Yaitu terkait pelaporan SPT tahunan, pajak penghasilan, baik orang pribadi maupun untuk badan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya kawan pajak, bahwa kewajiban pelaporan SPT tahunan 2025 nanti itu sudah bisa kita laporkan di awal tahun sejak tanggal 1 Januari 2026 hingga jatuh temponya untuk orang pribadi di bulan Maret tahun 2026 dan untuk badan di bulan April 2026. Lalu apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut? Nah, mengingat kewajiban pelaporan SPT tahun 2025 nanti sudah tidak menggunakan aplikasi DJP online lagi, namun menggunakan aplikasi pajak yang baru yaitu sistem Cortex. Jadi mari kawan pajak simak obrolan kami yang akan membahas persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita lakukan terkait dengan kewajiban pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 melalui Cortex. Baik, halo Kak Olivia, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Mas Wawan. Baik, bicara terkait dengan pelaporan SPT tahunan nih, apa benar nih tahun depan kita sudah tidak menggunakan DJP online lagi? Oke, betul kawan pajak. Jadi, mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak sudah memigrasikan semua layanan perpajakan termasuk dengan pelaporan SPT itu sudah tidak menggunakan DJP online. Nanti kita akan migrasi menggunakan sistem baru yang namanya itu Cortex. Seperti itu kawan pajak. Berarti nanti tahun depan memang tidak menggunakan DJP online lagi ya Kak ya? Betul, udah nggak Nah, bisa DJP online Mas Wawan. baik. Berarti nanti semua wajib pajak itu harus punya dan apa ya, bisa akses sih akun Cortex-nya untuk Iya. melaksanakan kewajiban pajaknya? Betul, sama kayak waktu pelaporan SPT tahunan masih di DJP online, Mhm, setiap wajib pajak kan punya akun DJP online. benar, Nah, heeh. karena ini kita sudah menggunakan sistem Cortex, nanti seluruh wajib pajak juga wajib dan harus nih bisa mengakses Cortex. Caranya yaitu nanti akan kita bahas di podcast pada kesempatan hari ini dengan materi Terkait dengan ya aktivasi. aktivasi akun Cortex ya kawan pajak Nah, gitu. oke. Terkait dengan aktivasi nih Kak, kalau boleh nanya nih, kan di luar sana juga mungkin ya, hingga saat ini mungkin ada yang berkomentar, terkait dengan Cortex ini. Mhm. Nah, menurut Kak Olivia sendiri, kira-kira ribet nggak sih cara aktivasi akun Cortex itu? Kalau untuk cara aktivasi akunnya sendiri itu sebetulnya nggak ribet. Kawan pajak itu hanya cukup menyediakan Mhm, email atau nomor telepon yang aktif di handphonenya. Atau kalaupun kawan pajak sebelumnya belum pernah mengakses DJP online, oke. nanti kawan pajak harus pegang data KTP, nomor KK yang terbaru nih Kak yang sudah divalidasi Dukcapil untuk nanti ini terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP terlebih dahulu, baru nanti dibantu untuk aktivasi akunnya, gitu. Baik, berarti aktivasi akun itu membutuhkan email, Email sama nomor telepon yang paling nomor penting kalau kawan handphone, pajak sudah punya akun DJP online. baik. Termasuk ini ya, nomor identitas kependudukan Oh ya, iya nomor KTP betul, ya, itu harus sudah valid ya? harus valid. Jadi ini juga kenapa pakai nomor NIK ya. Mhm, Di 2025 ini kan kita sudah mengenal NPWP 16 digit. Jadi baik. untuk orang pribadi nomor NPWP yang lama yang 15 digit itu sudah tidak digunakan lagi. Kita pakai nomor KTP untuk single identification Identification number. number Oh. gitu.
Kalau untuk badan sendiri gimana nih Kalau caranya? untuk badan nanti yang diaktifasi itu, 2 kali sebetulnya, tapi Oke, untuk cara masuk login yang pertama kali yang harus aktivasi akun itu adalah PIC-nya atau direkturnya. baik, Siapa penanggung jawab di perusahaan itu, dia yang harus aktivasi akun Cortex-nya menggunakan nomor KTP-nya itu tadi. nomor direktur ya Iya, berarti nomor ya? KTP direktur. Terus untuk perusahaannya juga nanti aktivasi akun menggunakan NPWP 16 digit. Baik. Kalau untuk NPWP 16 digit untuk badan sendiri berarti cara tinggal tambahin angka 0 ya? Kalau Betul. selama ini yang kita kawan pajak mungkin juga sudah Dari NPWP yang lama betul. tambah, angka 0, 1 angka 0 di depannya. Nah, baik. Tadi Kak, disampaikan kalau untuk kawan pajak yang sudah pernah terdaftar, itu kan tinggal menyiapkan email sama nomor HP. Mhm. Nah, saya nih pengen coba aktivasi akun Cortex saya nih Kak, ternyata saya lupa nih email sama HP saya yang saya gunakan itu yang mana gitu. Oke. Gimana ya caranya ya kira-kira? Mungkin kawan pajak juga, lupa ya kan, selain lupa nomor telepon yang mana atau mungkin bisa juga sudah ganti email atau ganti nomor telepon yang mana data lamanya sudah tidak bisa diakses. Jadi nanti ada kita terbagi-bagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama dulu nih Kak Wawan Ya, adalah untuk semua kawan pajak yang sudah punya DJP online baik. dan tidak pernah melakukan pergantian, nggak ada yang berubah nih ininya, Email, emailnya, HP. nomor teleponnya nggak berubah. Hmm, Cara taunya email sama nomor telepon yang mana dulu sih nih yang terdaftar di database-nya baik. DJP. Nanti silahkan login dulu ke akun DJP online-nya, lalu Hmm, di menu profil nanti akan ada di situ nomor NPWP 16 digitnya. Kalau orang pribadi kan berarti itu nomor KTP KTP-nya yang iya betul. terdaftar itu. Terus ada tertera juga emailnya sama nomor telepon. Nah, nanti untuk aktivasi akun Cortex itu menggunakan email dan nomor telepon yang tertera di profil DJP online. Baik, baik. Tapi kalau misalnya kawan pajak ini nggak bisa mengakses email itu sudah berubah, kawan pajak harus mengajukan perubahan data dulu. Hmm, Perubahan data ini bisa dilakukan di KPP terdekat. Jadi Gitu. nggak harus datang ke KPP terdaftar ya? Enggak, kalau untuk orang pribadi ini udah borderless, nanti bisa melakukan perubahan data email dan nomor telepon di mana aja. Baik, berarti ini sesuatu yang ini ya, yang mempermudah wajib pajak ya. Jadi Iya. kita kalau mau merubah data, khususnya untuk alamat email atau HP, itu bisa datang ke KPP terdekat ya, tanpa perlu jauh-jauh nih KPP terdaftar saya di mana gitu ya, Kak Atau Olive ya. ada juga nih kawan, wajib pajak yang sudah punya NPWP. Mhm. Punya udah dari lama, tapi nggak pernah, aktivasi DJP online sebelumnya. Mungkin belum Oh, pernah mengakses DJP iya, online, belum pernah punya akun, kan iya, otomatis nggak tahu dong emailnya yang mana, nomor teleponnya yang mana. betul. Nah, itu silakan ke kantor pajak, bawa juga fotokopi KTP dan KK-nya, nanti kita bantu cek dulu untuk apakah sudah dilakukan pemadanan dari NIK-nya itu menjadi NPWP 16 digit, sekalian nanti dibantu untuk, eee memasukkan email dan nomor telepon terbaru, lalu nanti baru deh bisa aktivasi akun konteksnya gitu. Boleh. Jadi nanti kalau saya simpulkan atau ringkaskan dari penjelasan Kak Olive sebelumnya, intinya kalau saya mau coba aktifkan akun Cortex saya, yang pertama saya pastikan dulu NIK saya sudah valid ya kalau orang pribadi Betul, ya. NIK-nya dulu. Kemudian saya juga harus pastikan apakah alamat email saya ataupun nomor handphone saya itu yang saya pernah daftarkan itu masih sama gitu ya. Iya, apakah masih bisa diakses oleh kawan pajak? Oh Email itu dan nomor tentu ya, telepon. yang Iya. paling penting juga ya kawan pajak. Kemudian kalau sudah, saya bisa melakukan aktivasi akun Cortex sendiri, Iya, bisa. tanpa perlu ke KPP? Tanpa perlu ke KPP, nanti silahkan masuk ke website cortexdjp.pajak.go.id. Nanti ada tulisan lupa kata sandi, atau supaya lebih jelasnya gimana langsung kita tampilin aja ya Boleh boleh, materinya, boleh. Oke, ini kan sudah tertampil di layarnya kawan pajak semua ya. ya. Ini dia registrasi akun. Nah, ini tadi klaster untuk sebelum kita masuk ke materi untuk bisa aktivasi akun Cortex, dibagi dulu menjadi 3 klaster pengguna, yaitu satu yang tidak memiliki NPWP atau memang dari dia belum aktivasi akun ya, Sama sekali ya, belum belum pernah pernah. aktivasi akun sama sekali. Yang kedua, memiliki NPWP aktif maupun non efektif dan Mhm, pernah login ke DJP online. oke. Nah, klaster yang ketiga itu istri yang NPWP-nya mau digabung sama
NPWP suaminya. Suami, baik. Oke. Belum yang klaster pertama itu yang tadi kita sempat bicarain di awal, Kak Wawan. Mhm. Jadi udah punya NPWP nih, tapi Belum pernah nih iya punya belum NPWP, sorry heeh, kawan pajak. Jadi memang belum pernah punya NPWP sama sekali. Dia punya KTP tapi belum pernah didaftarkan menjadi NPWP. Nah, sebelumnya ya. kadang jadi salah persepsi juga kan karena dibilangnya pemadanan NIK dan NPWP, banyak orang yang berasumsi ketika sudah punya nomor KTP itu otomatis menjadi NPWP. Padahal kan tidak. Jadi selama nomor KTP-nya kawan pajak itu belum didaftarkan menjadi NPWP itu masih NIK biasa. Oh berarti memang, walaupun saya sudah punya NIK, tetapi sepanjang itu belum saya aktifkan ya sebagai NPWP, Mm-mm. berarti saya memang belum ini ya, belum ada kewajiban ya terkait Belum, perpajakan saya ya? belum. Ini masuk ke klaster yang pertama. Baik Nah, baik, untuk podcast pada hari ini nanti kita akan fokuskan ke klaster yang kedua nih untuk mhm, aktivasi akun Cortex-nya. Jadi sudah punya NPWP baik diaktif maupun NE dan pernah login, nanti cara aktivasi akun Cortex-nya gimana. baik Oke, kita langsung aja ke materi yang klaster yang kedua ya kawan. baik. Ini yang bagi kawan pajak yang sudah punya NPWP dengan status aktif maupun yang saat ini statusnya non Mm-mm. efektif ya, Dan udah sudah pernah pernah menggunakan login ke DJP DJP online. online. Baik, Nah, ini untuk aktivasi akun Cortex kan kawan pajak nih masuk nih ke laman cortexdjp.pajak.go.id. baik, Lalu mhm, untuk yang pernah punya akun DJP online nanti masuk di menu yang lupa kata sandi. Nih, nanti diklik lupa kata sandi. mhm, Lalu tampilannya akan seperti ini. Ada ID pengguna, ada surat elektronik dan nomor gawai. Di bagian ID pengguna ini kawan pajak isikan NPWP 16 digit atau nomor KTP NIK di ID pengguna. Nah, tadi kenapa sih harus bisa akses email dan nomor telepon yang mhm, terdaftar di database DJP? Karena link untuk aktivasi akunnya mhm, itu dikirimkan entah ke email atau ke nomor telepon sesuai pilihannya pilihannya, kawan pilihan kawan pajak. pajak ya. Tapi email dan nomor telepon hanya bisa email dan nomor telepon yang terdaftar di database DJP tadi. Yang Jadi contoh misalnya saya mau linknya dikirimkan ke email. baik, Saya isikan itu nomor KTP saya di ID pengguna. mhm, Terus nanti cukup klik surat elektronik, nanti akan muncul hint di sini kawan pajak. tujuan konfirmasi ya, Di tujuan konfirmasinya itu akan muncul hint alamat email yang terdaftar. Nah, kalau misalnya kawan pajak rasa, aduh kayaknya ini hintnya bukan email yang sekarang ada di handphone saya deh, atau itu mungkin emailnya udah nggak bisa dibuka lagi. Itu yang nantinya kawan pajak harus ajukan perubahan data dulu ke KPW terdekat. baik, Atau kalau misalnya, oh emailnya udah berubah, coba mhm, klik pakai yang nomor gawai. Nomor baik, gawai ini diklik nanti akan munculin nomor telepon. Nanti linknya akan dikirimkan lewat SMS. Jadi kalau yang ini kan SMS-nya berbayar kan pajak, jadi pastikan juga ada pulsa reguler bukan pulsa kuota ya. kuota data ya, baik. Mm-mm. Berarti, ketika saya memilih salah satu surat elektronik atau misalnya nomor gawe nih, Kak, berarti di tujuan konfirmasi, kolom konfirmasi ini muncul hint ya Iya, atau muncul bantuan ya, hint, muncul dan itu bantuan. tetap saya input ya Tetap kembali ya, ditulis ulang itu. kalau memang Iya, sesuai. kalau memang sesuai. Kalau itu tidak sesuai ataupun kosong, Kalau kosong? kalau kosong sama tadi kawan pajak harus lakukan ubah data dulu, Baik perubahan data dulu ke kantor baik, pajak. Jadi pokoknya kalau yang gampangnya nih, gampangnya kawan pajak setelah klik itu tidak sesuai atau tidak ada isinya sama sekali, tidak ada bantuan, udah langsung aja menghubungi KPP terdekat. Oh, bukan menghubungi nih, mendatangi mendatangi ya. mendatangi KPP terdekat untuk dibantu perubahan data. Karena perubahan data ini sifatnya belum bisa online ya, Kak. Iya, karena memang butuh validasi juga Iya, ya kawan pajak untuk jadi memverifikasi betul. keabsahan data juga, nanti silakan perubahan datanya offline datang ke kantor pajak gitu. Baik baik. Kalau sudah Setelah masukkan ini captcha, kode keamanan, kode CAPTCHA. keamanan, centang pernyataannya, terus klik kirim. Nah, Baik ketika klik kirim, akan muncul dialog yang di atas tuh Kak, yang reset password sukses. baik, reset Terus, password sukses. oh ini tadi, Ini yang ini ya, cara ngecek ya, cara cek email email kita, atau nomor telepon heeh. mana sih yang terdaftar, bisa cek di DJP online-nya di informasi Baik di baik informasi tadi. baik, Oke, muncullah ini nomor telepon. Jadi yang ini harusnya yang masuk ke
kolom bantuan tadi. Anu ya, yang muncul ya. Yang Nah, muncul. kawan pajak, perlu pastikan ya email ini sama yang akan muncul di kolom ketika kita coba aktivasi tadi ya. Jadi nanti dia formatnya itu tidak lengkap ya tulisannya ya, Kak, ya. Ada bintang-bintang. Nah, itulah HIN maksudnya Kak Olive Maksudnya tadi. yang Jadi itu. dia membantu kita untuk mengingat betulkah alamat email ini atau tidak. Kalau tidak sesuai, silakan datang ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Boleh lanjut, Kak? Oke, kalau udah tadi sampai centang pernyataan dan klik kirim, Ya. kawan pajak kalau misalnya tadi pilih email, buka kotak masuk emailnya. Nanti tampilannya akan seperti ini, reset password taxpayer portal. Yang Nanti saya dikasih lakukan, link. Atau kalau misalnya pilih nomor gawai, buka SMS-nya, nanti akan ada SMS dari DJP sama juga dikirim link. Nah, baik. yang harus kawan pajak lakukan, nanti klik linknya. Ketik sudah di linknya itu sudah diklik, nanti kawan pajak akan diarahkan ke laman untuk pembuatan password. Nah, masuklah seperti ini tampilannya. New password dan confirm password. Kadang juga langsung diminta untuk buat passphrase, ada new passphrase dan confirmation passphrase. Itu yang passphrase nanti kita bahas setelah ini, tapi untuk password dan passphrase itu jadi ini ya Kak, ketentuannya sama, minimal 8 karakter, harus mengandung 1 huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter khusus atau simbol. Karakter khusus simbol ya. Jadi ketentuan pembuatan password ini ada minimal 8 karakter, huruf besar 1, huruf kecil, angka, sama simbol. Nah, simbolnya itu apa saja, Kak? Simbolnya ini yang bisa dipakai udah tertampil nih di layarnya kawan pajak. Tanda seru, Pagar, terus tanda dan, kemudian bintang. Nah, yang nggak bisa dipakai itu yang garis miring, tambah, dolar gitu. Oke, Yang baik. amannya kawan pajak nanti boleh pakai ini aja nih yang 3 terdepan, yang tanda seru, pagar itu udah pasti dipastikan bisa dijadikan karakter yang digunakan untuk pembuatan Boleh. password. Nanti kawan pajak bisa coba kalau misalnya masih ada tulisan notifikasi merah ya. Itu berarti datanya atau tidak memenuhi ketentuan, yang betul. diberlakukan. Boleh. Nanti ditulis di new password, terus konfirmasi password ini harus sama ya dengan password yang dibuat. Klik save sampai muncul dialog change password, statusnya sudah sukses. Nah, kalau udah kayak gini nanti ketika klik login page, kawan pajak bisa harusnya udah bisa login kawan pajak. halamannya akan masuk lagi ke itu tadi, masukkan ID pengguna sama passwordnya itu tadi. Baik. Nah, nanti kalau udah berhasil diklik login page, ini dia masuk ke ID pengguna, nomor KTP, kata sandinya yang tadi kita barusan buat, terus kode keamanan, kode keamanan, captcha-nya, terus klik login. Oke. Gitu. Itu ya cara aktivasi akun Cortex ya kawan pajak ya. Simpel kan Mas Wawan? Simple, hanya beberapa langkah. Yang penting data valid ya kawan pajak, pastikan email, HP, kemudian nomor KTP itu dalam kondisi yang valid, bisa diakses. Seharusnya untuk proses aktivasi akunnya menjadi gampang. Nah, kita lanjut nih Kak Olive. Selain aktivasi akun Cortex nih, terkait dengan tema kita adalah pelaporan SPT tahunan, OP sama badan. Kira-kira nih ada hal lainkah yang harus saya persiapkan sejak saat ini? Oke, kalau untuk persiapan pelaporan SPT tahunan itu, jadi kawan pajak selain aktivasi akun Cortex-nya nanti wajib juga meminta kode otorisasi. Kode otorisasi atau passphrase. Apa Jadi itu, Kak? kode otorisasi atau passphrase ini dia merupakan sertifikat elektronik yang gunanya menjadi tanda tangan elektroniknya wajib pajak, baik untuk dia submit SPT atau ketika submit ini permohonan apapun. Jadi di Cortex itu kan bukan cuma untuk lapor SPT ya kawan, buat billing, mengajukan SKF, mengajukan KSWP, semua layanan perpajakan kan sekarang sudah diintegrasikan menjadi satu kesatuan di Cortex. Nah, untuk bisa akses menu itu kan harus aktivasi akun. Kalau udah aktivasi akun, gimana nih cara submitnya? Nah, untuk submit atau mengajukan permohonannya itu harus ditandatangani oleh WP. Kalau misalnya dulu penandatanganannya itu masih tanda tangan basah di kertas, nah ketika ini udah era digital, kita pakai namanya tanda tangan elektronik yang dinamakan passphrase itu. Berarti
berarti kode otorisasi atau, eee, kita singkatnya mungkin KO ya, Iya, KO. kode otorisasi atau sertifikat digital ini, itu tugasnya atau fungsinya itu untuk menandatangani semua dokumen perpajakan ya, Kak? Betul. Nah, tidak hanya SPT saja nih nanti kawan pajak yang membutuhkan kode otorisasi saja, misalnya kayak pembuatan bukti potong mungkin yang Kak Iya, Oli bilang bukti tadi, faktur potong, pajak, faktur. bahkan pengajuan permohonan yang, ingin disampaikan secara online melalui Kortek itu membutuhkan yang namanya, kode otorisasi atau paspres nih kalau kita, di bahasa apa ya, bahasa aplikasinya ya. Nah, terkait aktivasi atau apa ya, permintaan kode otorisasi ini, apakah sih harus ke KPP nih, Kak Olive? Enggak dong, Kak. Karena permintaan kode otorisasi ini juga bisa diajukan langsung lewat Kortes. Jadi Mhm. untuk kawan pajak yang sudah aktif akun Korteksnya, bisa mengajukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik langsung di akun Oh, Korteksnya. oh baik. Contohnya nih ya, Kak, nanti coba kita cek dulu ya, supaya layarnya tertampil di kawan pajak ya. Oke. Jadi kan tadi, udah sampai Aktivasi akun udah aktivasi nih, akun udah heeh, nih, ceritanya kawan pajak udah bisa masuk. boleh, Oke, heeh. lalu nanti tampilan ininya, bentar ya. Kita, ini ya, terkait permintaan ya, Iya, kode permintaan kode otorisasi. otorisasi. Nah, ini kode otorisasi DJP. Nah, Tadi, contohnya untuk penandatanganan dokumen ini, oh bukti yang potong yang di bentuknya bawah ini. kris ini ya, apa, Iya, kris apa, apa QR sih? code, QR quick code ya, response. Ya, QR code. tanda tangannya ini ya, elektronik ya, Elektronik nih oke. kawan. Nanti, ketika sudah masuk, Oke, di-login jadi mau ketawa Kak, coba bilang please dulu. Tunggu, ini di apa? pause dulu, pause dulu. Udah, tunggu. Gimana? Kan loh saya liatin monitor loh, saya nggak ketawa loh, ini Aku Pak. udah nggak mau ketawa. Coba. Oke Kak, ini dia. Kita masuk ke materi kode otorisasinya ya. Baik. Tadi seperti sudah disampaikan. Bentar. Oke. Ini contohnya kode otorisasi itu bisa digunakan untuk penandatanganan bukti potong. Ya. Gitu. Bagaimana sih ini atau faktur? Ini juga yang di bawah itu ya, Yang seperti dilingkari merah ini ya, QR Kak, ya? code itu. Oke. Terus cara permintaannya. Tadi kan kawan pajak udah sampai ke tahapan aktivasi akun. Oke, Sudah bisa login login, dong, sudah mhm, bisa login. Nanti untuk permintaan kode otorisasinya, kawan pajak masuk ke menu portal saya. oke, Terus ada ini permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital itu diklik oleh kawan pajak. mmm, Nanti tampilan menunya akan seperti ini, akan terlihat identitasnya kawan pajak, terus di scroll ke bawah. Nah, pas di scroll ini di rincian sertifikat, mhm, itu di jenis sertifikatnya nanti kawan pajak bisa pilih. ada beberapa pilihan yang muncul ya, Kak, ya? Nggak cuma satu. Jadi kalau misalnya kawan pajak udah punya sertifikat elektronik Mhm, yang berbayar nih, misalnya pakai Privy ID iya, misalnya, atau yang lain-lainnya itu, mhm, nanti boleh pilih itu. Tapi Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan nih sertifikat digital yang tidak berbayar yang disebut kode otorisasi DJP. Jadi baik, nanti boleh kawan pajak pilih yang kode otorisasi DJP di jenis sertifikatnya, terus ID penanda tanganannya inilah kita masukkan, masukkan seperti eee, tadi waktu buat password. Jadi baik, ketentuannya minimal 8 karakter, harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Nah, ini supaya lebih mudah ya kawan mhm, pajak untuk paspres atau sertifikat elektroniknya itu nanti bisa disamakan aja sama password. password, Iya, password login konteksnya. Jadi mempermudah dan mempermudah. tidak banyak mengingat ya? Iya, tidak banyak mengingat. Ya, jadi paspres ini ya yang buat apa ya, kode otorisasi ini yang maksudnya ini adalah paspres ini ya yang tadi kita bahas di depan ya, Kak Olive, ya? Iya. Baik, baik. Nah, ini kan tadi, kalau saya lihat, eee, pengaktifan atau permintaan kode otorisasi ini kan untuk orang pribadi nih, Kak. Mm-mm. Nah, kalau untuk wajib pajak badan sendiri gimana nih, Kak? Oke. Kalau untuk wajib pajak badan, tadi udah sempat kita singgung juga di Mhm, awal. Jadi mhm, kalau untuk badan itu di Kortex ada
konsep impersonate namanya. Impersonate? Impersonate itu jadi kan loginnya pakai akun direkturnya terlebih dahulu. Ya. Ketika sudah login direktur, Hmm. direkturnya juga minta kode otorisasi dong Kak. Oke, Sama ya aja, karena benar kan ya. selain untuk menjalankan kewajiban perusahaan, dia juga menjalankan kewajiban Pribadinya, pribadi, baik. butuh kode otorisasi. Jadi nanti untuk perusahaan, dia pakainya dari akun direktur masuk ke perusahaan. Ketika diminta paspres, setiap mau submit SPT atau mau submit berkas apapun, itu dia pakai paspres dari direkturnya. Berarti tidak seperti aplikasi sebelumnya ya Kak. Badan itu kan seingatnya kita atau mungkin kawan pajak juga yang sudah pernah pakai mungkin aplikasi lama DJP itu kan punya sertel badan ya, Oh iya, melekat ke kalau yang NPWP lama ya. ya dia punya server sendiri. Betul, sertifikat elektronik ya sendiri untuk badan. Berarti untuk di Cortex ini yang memiliki sertifikat elektronik atau mungkin kita istilahkan kode otorisasi hanya orang pribadi ya, walaupun itu untuk menjalankan kewajiban pajak dari badannya. Iya, Seperti itu ya, baik. Dan itu hanya melekat di orang pribadi aja. PIC Iya, di PIC aja. atau direkturnya atau pengurusnya ya yang hanya memiliki sertel tersebut. Jadi satu wajib pajak badan seingat saya itu memang hanya satu orang yang ditunjuk ya Kak ya, yang sebagai PIC bisa gitu ya. satu orang yang jadi PIC. Jadi misal kalau yayasan, PIC-nya yang menjadi PIC-nya bukan ketuanya, mungkin karena ketuanya sudah NE atau tidak lagi mampu menjalankan kewajiban perpajakan, nanti yang ditunjuk sebagai PIC misalnya bendaharanya, ya nanti pakainya kode otorisasi bendahara, loginnya juga dari ininya akun bendaharanya. Jadi tergantung siapa di situ yang ditugaskan menjadi penanggung jawab. Baik, berarti kawan pajak ingat saja, jadi untuk wajib pajak badan yang nantinya untuk apa terkait laporan SPT tahunan juga, silakan nanti yang mengaktifasi akun Cortex pertama kali adalah direkturnya atau PIC-nya. Kemudian jangan lupa mengaktifasi akun badannya juga ya. Iya, aktifasi Akun, jadi nanti 2 kali nih proses aktivasi untuk orang pribadi sebagai direkturnya sama untuk yang badannya sendiri. Jadi skemanya adalah impersonate, orang pribadi akses atau direkturnya itu untuk menjalankan kewajiban pajak badannya. Nah, setelah tadi kita bahas Kak terkait dengan aktivasi akun, kemudian kita juga permintaan kode otorisasi nih. Nah, terkait untuk lapor SPT tahunan, kira-kira ada lagi nggak yang perlu saya persiapkan nih? Oke, kalau untuk pelaporan SPT Orang tahunan pribadi, orang pribadi misalnya ya. misalnya. Ini ada satu hal lagi nih kawan pajak. Jadi untuk seluruh kawan pajak orang pribadi yang jenis pekerjaan ini masuk ke jenis pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ya. Contohnya dokter, agen asuransi, Notaris mungkin, agen agen properti. Nah, itu kan kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, Iya. itu kan bisa menggunakan fasilitas norma penghitungan penghasilan Neto. Nah, sebelum bisa mengakses fasilitas itu, kawan pajak harus menyampaikan dulu nih pemberitahuan kalau memang mau menggunakan NPPN untuk persoalan. Baik, berarti kalau misalnya saya seorang apa ya, profesional mungkin ya, dokter, dosen, pengacara misalnya atau notaris atau yang kita sebut sebagai pekerjaan bebas, itu berarti saya harus melakukan pemberitahuan penggunaan norma. Iya. Tapi kan ini sebenarnya setahu saya atau sesuai ketentuan kan kalau pajak juga mungkin sudah tahu ya, kalau untuk pemberitahuan norma itu kan dilakukan paling lambat 3 bulan tahun berjalan nih Kak. 3 bulan di tahun pajak berjalan. Jadi untuk tahun pajak 2025 Ya. itu harusnya maksimal menyampaikannya di 31 Maret. Maret bersama dengan jatuh temponya SPT tahunan ya. Betul. Nah, kalau untuk pelaporan saya nanti di tahun 2025 ini melalui Cortex, bukannya ini sudah terlambat ya Kak Olive? Kalau saya baru mau karena kita juga baru-baru aja ini migrasi dari baik. DJP online ke Cortex-nya. Jadi kawan pajak kita dikasih relaksasi waktu untuk menyampaikan NPPN sampai 31 Desember. Jadi bagi kawan pajak yang tadi pekerjaan masuk ke pekerjaan bebas bisa tetap menyampaikan kalau mau menggunakan NPPN sampai 31 Desember nih Kak. Nah, 31 Desember 2025 itu kawan pajak juga menyampaikannya lewat Cortex aja.
kalau dulu datang nih ke kantor pajak, ada formulirnya tuh, Betul, pemberitahuan formulir. menggunakan norma untuk tahun depan. Sekarang bisa diakses langsung di Cortex. Berarti saya pun saat ini, misalnya hari ini nih, mau menyampaikan norma itu belum terlambat ya? Selama Karena saya kita belum sampai di 31 Desember 2025 masih bisa. Oke, dan itu saya bisa sampaikan melalui Cortex saya? Iya. Nah, kira-kira caranya gimana ya, Kak? Oke, kalau untuk materi yang NPPN ini tadi sama. Awalnya kawan pajak harus sudah bisa login ke akun Cortex-nya, Oke. lalu sudah Punya kode otorisasi juga, atau oke. paspres. Itu nanti untuk menandatangani formulir penyampaiannya nih. Oh, gitu, baik, kawan. baik. Oke. Udah tertampil kayaknya nih di layarnya kawan pajak. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini ya, materi norma, pemberitahuan norma ya, Kak Olivia. Iya, ini dia. Norma penghitungan neto tadi. Ini login dulu, terus Kemudian buat dulu kode otorisasi. sudah ya tadi ya. Iya, ketika kode otorisasi atau pastasnya udah jadi, barulah kawan pajak bisa menyampaikan Pemberitahuan penggunaan norma. NPPN. Baik. Caranya nanti masuk ke menu layanan wajib pajak. Layanan wajib Yang pajak. di bagian atas tuh kan ada banyak menu. Ada portal, e-bukos, e-faktur, SPT. Nah, nanti yang di ujung-ujung kanan tuh ada menu layanan wajib pajak. Baik. Itu diklik. Terus ini ada layanan administrasi. Oke, layanan administrasi. Buat permohonan atau buat layanan. Buat permohonan layanan administrasi. Ya, di angka 3 ya. Administrasi. Nah, nanti kawan pajak akan masuk ke laman seperti ini. Menu-menu ya. Di bagian kiri itu nanti kawan pajak bisa pilih menu yang AS04, pemberitahuan penggunaan NPPN, atau kalau bingung carinya langsung aja itu bisa diketik di kolom pencarian, ketik aja NPPN. Nanti akan muncul, kemudian barulah kawan pajak pilih yang AS0401. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Ya, betul. Terus ini nanti klik simpan. Ya. Terus Kemudian lagi alur kasusnya. Ketika sudah tercreate case-nya, case layanannya yang di kiri atas itu yang P00 sekian. Nah, nanti kawan pajak klik yang alur kasus itu yang di angka 7. Lalu di situ nanti kawan pajak sisa mengisi iniannya aja dulu. Yang pertama diisi tahun pajak. Tahun pajak, oke. Karena ini kita di tahun 2025, terus NPPN-nya contohnya nih mau digunakan untuk laporan yang SPT 2025, baik. Nanti tahun pajaknya dipilih 2025. Terus di situ ada di bawahnya kolom peredaran bruto. Peredaran bruto. Yang saya masukkan angka yang mana nih, Kak? Peredaran bruto yang dimaksud di situ nanti kawan pajak harus mengisikan peredaran bruto yang dilaporkan di SPT tahunan tahun pajak sebelumnya yang menjadi patokan. Berarti tahun 2024 ya? Iya, 2024. Kita patokannya 2024. Itu berapa peredaran bruto di SPT 2024-nya. Terus setelah itu ada nih di bawahnya lagi kota atau kabupaten. Nah, kota kabupaten ini adalah kota atau kabupaten di mana permohonan ini diajukan. Berarti kalau kita di sini berarti kota Makassar pilihannya. Atau misalnya kalau kawan pajak terdaftarnya NPP-nya di misalnya di Jogja misalnya. Di Jogja, tapi sekarang domisilinya di Makassar, nanti kotanya boleh pilih ya, oke. Lalu nanti sisa centang pernyataan di bawahnya ini akan otomatis nih Mas Owan. Nanti dari Cortex-nya dia akan mengecek keabsahannya, apakah dia bisa menggunakan fasilitas itu apa enggak. Ini ya, semacam apa ya, memenuhi persyaratan untuk memiliki fasilitas ini ya, pemberitahuan norma ya, Kak ya. Terus diklik simpan, pada kolom simpan. Nah, inilah setelah itu baru kawan pajak klik create PDF. Create PDF ini apa nih, Kak? Ini jadi dia kayak membuat dokumen gitu di dokumennya. Oh, baik. Kalau dulu kan kertasnya nih kita isi formulirnya. Nah, ini tadi kan udah isi kertasnya. Betul. Nah, ini untuk membentuk ya dalam bentuk dokumen. Create PDF, kemudian setelah itu
ketika PDF-nya itu diklik, Iya. dia hanya meminta yang pertama itu yang diisi yang ada bintang-bintangnya aja nih. Yang wajib ya, yang wajib diisi. Nanti bagian klasifikasi dokumennya aja, nanti ini pilihannya bisa biasa, segera, sangat segera gitu. Kalau yang selain yang nggak ada tanda bintangnya, kawan pajak nggak wajib isi. Boleh, ya. Setelah ini saya Setelah itu bisa langsung klik simpan. Nah ini tadi gunanya kode otorisasi atau paspres. Iya. Jadi di bagian akhir dokumen itu wajib pajak diminta untuk menandatangani formulirnya secara elektronik. Nah itu penandatangan elektroniknya menggunakan kode otorisasi tadi. Ya, itulah yang tadi gunanya KODJP ya, kode otorisasi DJP kita masukkan di sini. Akan muncul secara otomatis penyedia penandatangannya kode otorisasi DJP, lalu sign passwordnya adalah paspres yang tadi paspres. sudah dibuat sama kawan pajak. Atau kalau misalnya paspresnya sama kayak password ya ini ya udah sama ya berarti ya. Simpan. Nah, udah di sign tadi. Submit ya. Iya. Setelah itu kita submit, kemudian setelah selesai, seingat saya ini prosesnya nanti otomatis ya kak ya. Begitu saya submit, sistem yang akan menyelesaikan ya. Sistem akan menyelesaikan, biasa disuruh tunggu kayak barang 5-10 detik. Nanti akan muncul ini sampai keluar bukti penerimaan elektronik sama surat pemberitahuannya. Nah, nanti bisa diunduh di bagian dokumen, jadi di case yang sama. Kalau tadi kan di alur kasus betul, terus kawan pajak nanti bisa klik di dokumennya. Bisa unduh BPE-nya dan bisa juga unduh formnya tadi. Seperti itu. Itu sudah selesai dong? Udah selesai. Nah, cara cek saya sudah apa ya, sudah aktif atau betul-betul sudah selesai itu gimana kak? Jadi ketika cara ininya, kalau di dokumennya wajib pajak itu udah muncul BPE-nya, itu berarti ya sudah masuk permohonan. Oh sudah selesai. Atau mungkin ini ya, pakai apa ya, cek di layanan wajib pajak di daftar fasilitas juga bisa kali ya? Di fasilitas itu nanti. Boleh. Oke, jadi kalau kita lihat harusnya mudah ya kak ya, hanya satu step mulai dari layanan wajib pajak sampai dengan selesai itu dalam satu rangkaian atau apa ya, dalam waktu yang sama gitu. Saya ajukan permohonan, kemudian di saat yang hampir sama juga sistem sudah bisa menyelesaikan ya. Beda zaman dulu ya, aplikasi lama yang masukin permohonan, udah itu diterima nggak ya atau diproses nggak ya. Nah kalau ini kawan pajak langsung bisa lihat hasilnya bahwa permohonannya telah selesai, seperti itu. Berarti jadi semuanya tuh udah bisa diakses langsung asal wajib pajak tadi kawan bisa mengakses akun Korteksnya. Makanya itu penting banget untuk wajib pajak untuk aktivasi akun Korteks. Kalau batas waktunya sampai 31 Desember 2025 ini ya, khususnya kan kalau untuk mempersiapkan untuk laporan SPT tahunannya. Berarti ini ya, kita masih ada kesempatan nih kawan pajak sampai dengan 31 Desember, khususnya bagi kawan pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, itu segera nanti setelah lakukan aktivasi akun Korteksnya, kemudian minta kode otorisasi, baru lanjut yang namanya pemberitahuan penggunaan norma untuk penghitungan penghasilan netonya. Baik, seru juga ya obrolan kita kali ini. Nggak terasa juga nih Kak Olive, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi atas informasi yang disampaikan, sangat bermanfaat dan tentu saja sangat-sangat bermanfaat mudah-mudahan bagi kawan pajak semuanya. Baik, kawan pajak, masih ada mungkin yang mau ditanyakan nih sama kawan pajak ya. Kawan pajak juga nanti bisa menghubungi kami lewat WhatsApp di 0898 0052 801. Atau nih kawan, kita juga ada channel Instagram, akun media sosial. Nanti untuk mengakses informasi perpajakan, kawan pajak juga bisa menghubungi atau follow kami di akun IG kita di mana Kak? @pajakmks_utara. @pajakmks_utara. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Olive atas informasinya yang sangat berharga. Kawan pajak, demikianlah podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada kalimat ataupun ada informasi yang kurang berkenan.
kita akhiri. Ke Makassar, keliling kota, jangan lupa makan palu basah. Terima kasih kawan pajak. Jangan lupa aktifkan akun Kortaksnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.